Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai strategi pemecahan masalah dengan tabel. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Putri Fitrotri Fuada dengan 3 digit NIM terakhir 048. Kemudian ada Maria Yelviana dengan 3 digit NIM terakhir 133. Dan yang terakhir ada Erdana Adi Triputra dengan 3 digit NIM terakhir 163. Next. Yang pertama pengertian. Jadi strategi pembuatan tabel yakni strategi pemecahan masalah yang efektif untuk menempatkan data dengan banyak karakteristik ke dalam tabel. Nah, mengorganisasikan data ke dalam tabel dapat membantu mengungkap pola tertentu dan mengidentifikasi data yang tidak lengkap. Next. Nah, adapun contoh soalnya. Erdana melempar 2 buah dadu yang masing-masing permukaannya memiliki titik yang berjumlah 1 sampai 6. Berapa kemungkinan 2 mata dadu tersebut berjumlah 7? Next. Langkah yang pertama yaitu baca dan pahami. Nah, dari soal tersebut, apa sih yang kamu ketahui gitu? Nah, karena berdasarkan contoh soal yang saya sebutkan tadi, yang kita ketahui dari informasi tersebut yang pertama yaitu 2 buah dadu dilemparkan dengan setiap permukaan memiliki titik berjumlah 1 sampai 6. Kemudian informasi kedua yaitu jumlah mata dadu merupakan jumlah titik-titik yang muncul dari kedua dadu tersebut. Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Yaitu banyaknya kemungkinan 2 mata dadu berjumlah 7. Next. Nah, kita rencanakan strategi. Nah, strategi apa yang akan kamu gunakan gitu? Karena pada presentasi kali ini kita menerangkan tentang strategi tabel, maka strategi yang akan kita gunakan yaitu membuat tabel. Next. Oke, selanjutnya diselesaikan. Jadi yang pertama itu kita menyusun data mata dadu dalam tabel, yaitu sebagai berikut. Nah, karena kan tadi sudah diketahui bahwa kedua dadu itu hanya ada 1 sampai 6 jumlahnya. Jadi yang pertama kita data yang dadu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitupun dadu yang kedua. Nah, kenapa kok kita ngedatanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus satunya 6, 5, 4, 3, 2, 1? Karena kita mengalokasikan kepada apa yang ditanyakan, yaitu jumlahnya harus 7. Jadi kita membuat sebagaimana mungkin ketika jumlah 2 mata dadu itu hasilnya 7. Nah, inilah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Next. Nah, penyelesaiannya. Dari tabel diketahui bahwa ada 6 kemungkinan kedua mata dadu berjumlah 7. Next. Kemudian kita lihat kembali dan cek apakah jawaban tersebut sudah masuk akal. Nah, jawabannya kan sudah masuk akal. Jadi ya, jawaban tersebut sudah masuk akal. Karena semua permukaan mata dadu 6 buah itu dapat dikombinasikan dengan mata dadu kedua untuk menghasilkan jumlah 7. Jadi banyaknya kemungkinan mata dadu berjumlah 7 ada 6. Next. Selanjutnya ada contoh soal yang bisa diselesaikan lebih dari satu strategi. Soalnya, sebuah pulau kecil berpenduduk 1000 orang. Tiap 30 tahun, penduduk pulau tersebut jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Berapa penduduk pulau itu dalam 30 tahun mendatang, dalam 60 tahun mendatang, dalam 300 tahun mendatang, dan kapan penduduk pulau tersebut berjumlah lebih dari 1 juta orang, atau lebih dari 1 miliar orang. Next. Dari soal tersebut kita
bisa menggunakan strategi mencari pola untuk menemukan pola pertumbuhan penduduk pulau tersebut. Untuk mencari penduduk dalam 30 tahun, karena penduduk saat ini berjumlah 1.000 orang, dan dalam 30 tahun penduduk tersebut berlipat menjadi 2 kali lipat, sehingga 1.000 dikali 2 hasilnya 2.000 orang. Untuk 60 tahun penduduk tersebut akan 2 kali lipat lagi, sehingga 2.000 dikali 2 sama dengan 4.000 orang. Dan penduduk dalam 300 tahun, penduduk akan 2 kali lipat sebanyak 300 dibagi 30, akan berkali lipat sebanyak 10 kali, dan dalam 300 tahun, penduduk berjumlah 1.024.000 orang. Next. Dengan pola pertumbuhan ini, kita dapat melihat bahwa penduduk pulau tersebut tumbuh secara eksponensial, di mana jumlahnya 2 kali lipat setiap 30 tahun. Lalu, kita dapat menjawab kapan penduduk lebih dari 1 juta orang. Dengan cara 1.000 dikali 2 pangkat T per 30 lebih dari 1 juta orang, di mana T adalah waktu dalam tahun. Dengan mencari solusi untuk persamaan tersebut, kita dapat menentukan kapan penduduk lebih dari 1 juta orang. Begitu pula untuk kapan penduduk lebih dari 1 miliar orang, yakni 1.000 dikali 2 pangkat T per 30 lebih dari 1 miliar orang, di mana adalah waktu dalam tahun. Dengan mencari solusi untuk persamaan tersebut, kita dapat menentukan kapan penduduk lebih dari 1 miliar orang. Nah, kita bisa menggunakan strategi ini untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Next. Selanjutnya, selain kita dapat menggunakan strategi mencari pola, kita juga dapat menggunakan strategi membuat tabel. Sini yang pertama ya, mari kita gunakan tabel untuk melihat pola pertumbuhan penduduk pulau dalam rentang waktu yang diberikan. Di sini seperti pada ada tabel, ada 2 kolom. Dalam 0 tahun terdapat penduduk sebanyak 1.000 orang. Dan kemudian selanjutnya dalam 30 tahun penduduk terdapat penduduk sebanyak 2.000 orang karena apa? Dikalikan 2 dan seterusnya. Kemudian pola pertumbuhan ini menunjukkan bahwa setiap 30 tahun penduduk pulau menjadi 2 kali lipat. Mari kita lihat dalam 300 tahun, yaitu dengan cara 300 dibagi 30 dikurangi 10. Jadi kita dapat menambahkan baris pada tabel untuk tahun 300. Seperti pada gambar, pada tahun 300 terdapat penduduk sebanyak 1.024.000 orang. Dengan tabel ini kita dapat melihat pola pertumbuhan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wes toh. Halo. Yo wis dikon nutup iki. Emang iya. WA Putri. Iya,